Fa'ula. Bisa dibaca berapa? Satu. Fa'ula. Dibaca satu berarti fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Berarti fa'ula yaf'ulu cuma satu ya. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Jadi fi'il sulasi mujarrad. Mengulang sedikit yang tadi malam. Fi'il sulasi mujarrad itu terdiri dari 6 bab. Jadi fi'il sulasi mujarrad terdiri dari 6 bab. Jadi semuanya babnya ini kalau ain fi'il madinya dibaca fathah maka ain fi'il mudhari'nya itu bisa 3. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Kemudian kalau ain fi'il madinya itu dibaca kasroh maka ain fi'il mudhari'nya itu bisa dibaca 2. Fa'ila yaf'ilu, kemudian fa'ila yaf'alu. Kemudian kalau ain fi'il madinya dibaca dhamma, maka ain fi'il mudhari'nya itu dibaca hanya bisa dibaca satu yaitu fa'ula yaf'ulu. Makanya satu fa'ala yaf'alu satu bab, fa'ala yaf'ilu dua bab, bab dua, fa'ala yaf'ulu tiga, fa'ila yaf'ilu empat, fa'ila yaf'alu lima, fa'ula yaf'ulu enam. Jadi semuanya terdapat 6 bab. Ini fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad ini babnya hanya danab dan wazan-wazannya ini semua. Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang asalnya 3 huruf tanpa ada huruf tambahan. Fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang asalnya 3 huruf tanpa ada huruf tambahan. Tanpa ada huruf tambahan. Oke. Maka kalau dalam kitab tafsir ini bab yang pertama, bab awal fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu, bab keempat fa'ila yaf'alu, bab kelima, kemudian bab kelima, ini mana kelima ini? Fa'ula yaf'ulu, kemudian bab keenam adalah fa'ila yaf'ilu. Yang keenam adalah fa'ila yaf'ilu. Ada 6 bab. Ada 6 bab. Seperti halnya kemarin, kalau seperti halnya jalisa. Jalisa itu mengikuti wazan apa? Jalisa. Fa'ila. Oh, coba kita Fa'ila sebentar. yaf'ilu. Kita coba saja ke mana cari contoh-contoh. Jalisa yajlisu. Berarti fa'ala yaf'ilu ya. Naam. Oh, Fayakfi ghuslun, kalau ghuslun semalam itu ghuslun itu dari fi'il madi apa? ghassala yaghsilu. Mengikuti wazan wasala yaghsilu berarti fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu. Kemudian yajibu, kalau seperti hanya yajibu, ini fi'il madinya apa?
wajaba. Wajaba. Ini fi'il madinya adalah wajaba. Mengikuti wazan Fa'ala فعل yaf'ilu. يفعل fa'ala Yaf'ilu. يفعل wajaba misal. Wajaba yajibu kan ya? Wajaba yajibu. Mengikuti wazan fa'ala wajaba yajibu. Gini, ada ayatnya enggak tadi? Oh, enggak ada. Wajaba yajibu. Fa'ala yaf'ilu. Kok beda? Ini gimana ini? Harusnya kan ngikuti wazannya. يوجب Fa'ala wajaba yajibu yaf'ilu. Kok gini nih gimana? Yaujibu. Hah? seharusnya يوجب ya. Hah? Gimana? Wajaba yaujibu. Asalnya adalah wajaba yaujibu ya. Naam. Asalnya adalah yaujibu gitu ya. Berarti sesuai. Fa'ala yaf'ilu. Wajaba yaujibu. Fa'ala yaf'ilu. Asalnya wajaba yaujibu. Lah, ini kok bisa jadi yajibu dari yaujibu? I'la. Berarti sudah mengalami proses i'lala. Itu maksud dari Hmm. belajar ilmu sorof kita biar tahu bentuk sebuah lafaz. Bentuk berlafaz. Cuma masalahnya di sorof itu sendiri tidak membahas terhadap i'lal. I'lal itu pembahasannya sebenarnya murni dibahas di bab qawaidul i'lal. I'lal itu kan ada bab tersendiri, bab i'lal, qawaidul i'lal. Cuma sekarang kalau wajaba yajibu, kira-kira ada yang tahu proses i'lalnya kok bisa menjadi seperti itu gimana? Hmm. Wa'araftu. Huruf huruf apa? Huruf ya ketemu waw. Hah? Ya gimana ya? Yaujibu. Ada penghapusan ya satu huruf. Ada penghapusan, wawunya dihapus. Udibatil wawi. Naam. Sebenarnya kan kalau i'lal lalu kalau ada wawu ya, harusnya itu jatuh setelah harakat fathah maka wawunya harus diganti dengan alif. Eh, alif. Alif. Cuma di sini alifnya langsung Naam. nggak ada. Berarti alasannya nanti Hmm. karena apa ya? Karena memang apa? Karena apa mungkin alasannya itu? Yaujibu menjadi yajibu. Wajaba yajibu. Asalnya yaujibu. Asalnya yaf'ilu. Seperti halnya qala. Kalau qala itu mengikuti wazan apa? Qala yaqulu. Qala yaqulu qala. Qala yaf'ulu ya. Fa'ala Ulu. fa'ala yaf'ulu. Karena asalnya adalah qawala Yaqwilu. fa'ala yaf'ulu katanya tadi. Qala yaqulu yaqulu. Yak yaf'ulu. Ulu. Yak Naam. yaqulu kan? Qawala Naam. yaqulu. Oh berarti kalau yang yaujibu ini langsung wawunya dibuang. Mungkin nggak berat pengucapan atau dianggap apa atau mungkin entah alasan apa Hmm. langsung menjadi yajibu. Kalau ini kola asalnya qawala berarti kola yaqulu itu mengikuti wazan mengikuti fa'ala yaf'ulu berarti qawala yaqulu asalnya.
Qawala Hmm. yaqulu. Kok bisa qawala Ulu. menjadi qola? Karena ada kaidah setiap waw atau iya berharkat jatuh setelah harkat fathah, maka waw atau iya tersebut harus diganti dengan Alif. alif, Oh. maka menjadi qawala, maka menjadi Ya. qala. Hmm. Yaqulu kok bisa menjadi yaqulu? Yaqulu maka gimana? Ini prosesnya taklib. Makanya kemarin itu kan di definisi sorof itu kan adanya taghyir, perubahan, tahwil, taklib, menukar, kemudian apa lagi? Taklib itu. Nah, ini menukar ini. Harkatnya wawu ditukar ke harkatnya qaf. Maka menjadi yaqulu. Yang asalnya yaqulu maka menjadi yaqulu. Jadi ada proses penukaran, taklib. Bentar, bentar, bentar. Berarti kalau yakulu itu masuk ajwa fuwawi. Ya, masuk ajwaf. Makanya kan di sini kan ada keterangannya sudah di pinggir-pinggir ini. Nah, ini kan sudah binanya. Seperti ini. Sona kan sama dengan kola kan? Berarti ajwaf wawi. Jadi yang di pinggir itu sudah bina. Yang di pinggir itu adalah bina-binanya kola. Oke. Kalau mashun, maka fi'il madinya apa? Mashun, fi'il madinya Masaha mengikuti wazan. fa'ala Fa'ala. Fa'ala apa? fa'ala yaf'alu Berarti yaf'alu masaha yamsahu kan? Masaha labisa labisa yalbasu mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Taroka ini kan fi'il mengikuti fi'il madi mengikuti wazan apa taroka ini? Fa'il. fa'al fa'ala yaf'ulu Taroka yatruku jelas taroka yatruku. Jadi semisal ada yang bingung maka antum itu langsung cari di kamus saja. Misal tadi taroka yatruku ini taroka ini bingung apakah taroka yatruku, apa taroka yatriku, apa taroka yatroku misal. Maka nanti antum langsung lihat di kamus saja. Pasti ketemu nanti. Sebagai contoh ini sebagai taroka dulu. Misal taroka. Nah, kalau di kamus pasti muncul taroka yatruku.
Taraka yatruku. Jadi itu. Kalau nanti bingung-bingung, nanti ini ikut wazan apa? Misal, kalau memang sudah tahu taraka yatruku, hasuna yahsunu, qala yaqulu, kemudian ya jalisa yajlisu itu kan jelas-jelas tahu. Misal nanti ada lafaz yang dibingungkan, Ya jalisa yajlisu apa jalisa yajlusu misal. Jalisa yajlisu jelas. Hasuna yahsunu. Maka kalau ada yang dibingungkan, maka langsung buka di kamus. Terserah mau pakai kamus apa saja. Tapi kadang di kamus nggak ada harokatnya, Ustaz. Nah, coba yang misal yang dibingungkan apa sih misal? Mengikuti wazan apa misal bingung. Ya, coba cari mufradnya apa dulu? Kalau hasola ya sulu ya jelas ya. Kemudian mana-mana ya. Khobaro. Dzakaro yadhkuru kali ini ya. Wafaro kalau wafaro yaghfiru ya. Kabaro gimana, Ustaz? Gimana? Kabiro atau kabiro? Kabaro Kabaro. apa kabiro? Kabaro atau kabiro? Maka lihat di sini. Apakah kabaro apa kabiro? Ya gitu. Kalau di sini ada apa namanya harkatnya tetap. Kabaro ya keburu. Kabaro ya keburu. Ini. Kabaro ya keburu. Ada kaburo. Nanti lain ya. Ada kabiro yang baru. Berarti kabiro yang baru ini nanti beda-beda. Kalau kabiro yang baru apa? Kalau yang kabaro yang buru itu apa? Lihat nanti di kamus Arab Indonesianya. Kalau ini kan Arab-Arab. Kalau kaburo, kalau kabaro yang buru kabron, maka fa'ilnya kabir, maf'ulnya makbur. Nanti apa nanti perbedaan maknanya? Ada kaburo, tapi kaburo ala ini ya. Kaburo yang buru berarti kaburo yang buru ala nanti apa maknanya? Ada kabiro yakbiru. Fa'ilnya kabir. Tadi ada kabir, ada kabir. Maka nanti lihat apa namanya di Arab Indonesianya, di Arab Indonesia. Oke. Kemudian eh walamun aw ainun bima qad futiha halqi siwa walamun aw ainun bima qad futiha halqi siwa da bisyududi tadaha walamun aw ainun bima qad futiha halqi siwa da bisyududi tadaha walamun aw ain bima qad futiha halqi la fi'il sulasi mujarrad yang ikun wazat fa'ala yaf'alu ini khusus fa'ala yaf'alu. Jadi khusus kepada wazan fa'ala yaf'alu. Kalau mengikuti wazan fa'ala yaf'alu,
maka ada ketentuannya, ada syaratnya. Maka ain fi'il atau lam fi'ilnya harus berupa salah satu dari huruf halki yang 6. Kalau mengikuti wazan fa'ala yaf'alu maka harus ain fi'il atau lam fi'ilnya itu harus berupa huruf halki yang 6. Huruf halki apa? Yaitu hamzah, ha, itu. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha itu. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Nah, tapi jika tidak berupa huruf halki, maka hukumnya syad. Kalau tidak berupa huruf halki, nanti hukumnya syad. Syad itu bagaimana? Syad itu, apa namanya, syad itu adalah menyimpang dari kaidah yang telah ditentukan. Syad itu menyimpang dari kaidah yang telah ditentukan. Coba kita cek kalau yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Syaratnya fa'ala yaf'alu, ain atau lam fi'ilnya harus berupa huruf halki. Fa'ala yaf'alu ini. Fataha yaftahu. Lam fi'ilnya berupa halki. Wadu'a lam fi'ilnya. Yafa'a lam fi'ilnya. Na'a. Ini ain fi'ilnya. Nasya'a ra'a ini. Semuanya ada huruf halkinya. Ini syarat dari yang ikut wazan fa'ala yaf'alu memang. Semisal kok ada lafat yang ikut wazan fa'ala yaf'alu kok ain lam fi'ilnya itu tidak terdiri, ain atau lam fi'ilnya tidak terdiri dari huruf halki, maka itu dianggap syad. Tadi ada yang ikut wazan fa'ala yaf'alu kayaknya tadi. Masaha yamsahu. Masaha yamsahu. Berupa huruf halki ini. Karena memang syaratnya. Selain apa masaha yamsahu tadi itu ya. Kalau walam yurid naza'a. Kalau naza'a ini kan naza'a. Finwadinya naza'a ini mengikuti wazan apa? Naza'a yanzi'u ya. Fa'ala yaf'ilu. Coba kira-kira yang pernah kalian temukan lafat yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu tapi lam atau ain fi'ilnya tidak berupa huruf halki. Kira-kira apa lafat apa yang pernah kalian temukan? Atau sekarang lagi searching-searching lihat-lihat kitab atau gimana? Karena memang Ja'ala ja'ala ya, ja'ala. ja'ala itu mengikuti wazan apa? Hmm? Fa'ila fa'ala yaf'alu. Ja'ala. Bingung ya? Ya kalau bingung lihat saja. Ja'ala ya ja'alu. Jelas kan? Ja'ala kan berupa ain fiilnya berupa huruf halki. Jadi kalau Oh iya.
Ja'ala. Sekarang ya, yang ada lafadz yang tidak ikut, yang ain ada yang ikut wazan fa'ala yaf'alu, tapi lam atau min Oh, fi'il tidak berubah huruf halki. lam atau ain fiilnya. Ya, yang tidak berubah huruf halki. Kalau semisal ada nanti, maka itu dianggap syad. Mungkin antum sudah pernah menemukan itu apa? Kalau ja'ala jelas fa'ala yaf'alu karena ain fi'ilnya itu sudah berubah Iya. huruf halki. Ya, Nggak ada ya. Tinggal saja nanti kalau semisal menemukan, maka itu dianggap syad kalau semisal menemukan. Berarti itu langsung tidak sesuai dengan kaidah, tapi mungkin langsung dari ungkapan Arab, orang Arab dulu mengungkapnya ya seperti itu. Oke. Sekarang fi faslun fi abwabir rubai al-mujarrad. Kalau fi'il rubai mujarrad, summa rubai bi babin wahidi wal hikbihi sittan bi wairi zaidi. Fi'il rubai mujarrad, fi'il yang huruf hasalnya ada 4 tanpa huruf tambahan. Fi'il yang huruf asalnya ada 4 tanpa huruf tambahan. Ini memiliki satu bab. Apa? Fa'lala yufa'lilu. Cuma satu bab. Kalau fi'il rubai mujarrad, kalau fi'il rubai mujarrad, fi'il sulasi mujarrad wazannya ada 6, tapi kalau fi'il rubai mujarrad, fi'il yang memang asal hurufnya 4 tanpa ada tambahan, maka itu cuma ada di satu bab. Babnya apa? Babnya cuma yaitu fa'lala yufa'lilu. Nanti fa'lala yufa'lilu. Ini semuanya. Ini semua huruf asal ini. Yang 4 ini. Dahraja, ta'ta, tarjama, waswasa, qalqala, falfala, basmala, subhala. Semuanya ini adalah huruf asal. Semua adalah huruf asal. Semuanya ini adalah huruf asal. Jadi memang tarjamah fa'ala. Kalau yang fi'il rubai mujarrad wazannya cuma ini satu doang. Nah, ada fi'il rubai mulhaq wal hikbihi sittan bi ghairi zaidi. Ada sedangkan fi'il rubai mulhaq mujarrad. Fi'il mulhaq itu apa? Fi'il yang huruf asalnya 3 dan ditambah satu huruf untuk disamakan dengan fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mulhaq itu asalnya 3 huruf. Tapi bukan fi'il sulasi mazid. Ada nanti fi'il sulasi mazid rubai. Itu asalnya 3 huruf ditambah satu huruf. Menjadi 4 juga. Ini juga asalnya 3 huruf. Kalau mulhaq itu asalnya 3 huruf ditambah satu huruf. Cuma tujuannya kalau mulhaq, tujuan mulhaq itu hanya ingin disamakan terhadap fi'il rubai mujarrad. Secara tasrifan. Murni hanya ingin disamakan dengan fi'il rubai mujarrad. Biar sama-sama bisa ditasrif seperti itu. Beda halnya dengan fi'il sulasi mazid rubai. Yang 3 huruf ditambah satu huruf menjadi 4. Kalau fi'il sulasi mazid rubai yang nanti akan kita bahas,
itu ditambah satu huruf bukan hanya untuk disamakan saja, bukan tanpa alasan, tapi karena dirubah ditambah satu huruf itu karena ada faidah-faidah, ada tujuan faidah. Ditambah huruf hamzah nanti faidahnya apa saja. Ditambah huruf alif nanti faidahnya apa saja. Ditambah huruf ini tasdid nanti faidahnya apa saja. Ada karena faidah-faidah. Jadi kalau fi'il sulasi mazid rubai nanti itu penambahannya karena ada sekian banyak faidah. Sehingga antara faidah satu dengan faidah yang lain itu akan mempunyai makna yang berbeda-beda. Tapi kalau fi'il rubai mulhak, mulhak mujarrad, kalau fi'il rubai mulhak mujarrad, maka ini hanya murni ingin disamakan dengan fi'il rubai mujarrad. Disamakan dalam segi tasrifannya, bukan karena ditambah satu huruf, bukan karena ada faidah-faidah, bukan. Tapi karena ingin hanya disamakan saja. Gitu. Dan fi'il rubai mulhaq ini nanti babnya ada 6. Dari fa'wala ini nadamnya fa'wala fa'wala kada ka fa'ala fa'yala fa'la wa kada fa'lala. Fa'wala yufa'wilu fa'wala yufa'wilu fa'ala yufa'wilu fa'yala. Ini kan sama dengan ini. Fa'wala fa'lala yufa'wilu fa'wala kan sama. Fa'ala sama. Fa'yala sama. Fa'la sama. Kemudian fa'lala sama dengan ini. Karena memang tujuannya ini ditambah satu syarofa misal. Syarofa. Dijadikan syarofa. Syariyafa menjadi syariyafa. Syarofa menjadi syariyafa. Syariyafa yusyarifu. Itu tujuan dari fi'il rubai mulhaq hanya untuk disamakan dengan fi'il rubai mujarrad, bukan karena ada faidah. Hingga di bawahnya fi'il rubai mujarrad, maka ini sudah menjadi fi'il rubai mulhaq. Ini ada yang hilang ini, langsung ke bab yang 5 ini. Ini ada yang hilang. Jadi yang fi'il rubai mujarrad di sini apa namanya kitabnya nggak ada ya, hilang tiba-tiba langsung ke bab yang nomor 5 ini. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 tidak ada. Tapi kalau yang di sini disebutin 6, tapi ternyata kalau di apa namanya di tasrifannya bukan 6 malah. Ada tambahan satu yaitu fa'nala. Fa'nala. Kalau di nadum maksudnya kurang satu. Sumar rubai bibain wahidi wal hikbihi sittan 6 biwairi zaidi. Sitam dengan tanpa tambah katanya. Tapi di amsilat tasrifinya bukan 6 ya. Ternyata di amsilatus tasrif itu ada satu tambahan yang termasuk sebagai fi'il rubai mulhaq, yaitu al-babus sabi, yaitu fa'nala yufa'nilu. Makanya nggak ada faidah-faidahnya ini. Cuma ini ada yang hilang, yang dari atas ini ada yang hilang. Nah, ada yang hilang. Nah, kemudian untuk yang ini, nah ini fa'ala yufa'nilu, ini fi'il sulasi mazid rubai. 3 huruf ditambah 1 huruf bukan karena untuk hanya disamakan, tapi karena ada faidah. Ini banyak faidahnya. Nanti kita ini kita bahas sekilas tentang faidah-faidah yang ada di sini. Kenapa kok apa tujuan ditambah 1? Ini ada banyak faidah. Terus ke bawah ini adalah berkaitan dengan faidah-faidah. Ini sudah berkaitan dengan mazid semua. Fi'il sulasi mazid, baik mazid dari fi'il rubai ataupun dari fi'il sulasi. Jadi kalau yang mulhaq ini hanya murni pengen disamakan dengan yang ini, disamakan dengan fa'lala. Makanya secara wazan sama, cuma wazan-wazannya yang beda. Maka secara harkat ini fa'lala, fa'yala harkatnya itu sama. Cuma wazannya saja yang berbeda. Nah, itu berkaitan dengan fi'il sulasi mazid
rubai, fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi fi'il rubai mujarrad, kemudian fi'il rubai mulhaq. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan di sini? Dari sini dulu.